Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita di dalam sukacita yang melimpah hari ini. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama akan mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita mulai dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini Engkau terus mengingatkan kami. Kami perlu Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu. Bapa, berkat setiap kami, pribadi kami, keluarga kami, kehidupan pelayanan kami. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, ajar kami, urapi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Firman Tuhan sumber kekuatan, sumber jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami dan bawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang setia, tekun menantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Sabar Menanti. Firman Tuhan kali ini kita akan membaca di dalam Kidung Agung 2 ayat 1 sampai dengan 17. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Bunga mawar dari sarun aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur bersemerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang,
Kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain kitab Ester, kitab Kidung Agung ini juga merupakan satu-satunya kitab yang tidak merupakan ada nama Allah ataupun menyebut nama Allah. Namun para rohaniawan Yahudi dan orang-orang Kristen bahkan saat ini sering melakukan eksegesis terhadap kitab ini dengan mencoba menghubungkan dengan unsur-unsur keagamaan dan ketuhanan, atau dengan kata lain merohanikan kitab ini. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam Yahudi dari zaman dahulu dan juga hari-hari menafsirkan perumpamaan alegoris yang menggambarkan hubungan kasih Kristus kepada orang-orang Israel dan sebaliknya, dengan mengibaratkan Kristus sebagai mempelai laki-laki dan orang-orang Israel, bahkan kita juga sebagai mempelai perempuan. Sedangkan orang-orang Kristen hari-hari ini semakin memiliki hubungan yang rohani, lebih lagi antara Tuhan Yesus Kristus atau Allah Bapa sebagai mempelai laki-laki dengan gereja atau umat Kristen sebagai mempelai perempuan. Melalui kitab agung ini, kita boleh belajar tentang percakapan antara mempelai pria, mempelai wanita, dan teman-temannya. Mempelai wanita menggambarkan dirinya sebagai bunga mawar dari Saron dan bunga bakung di lembah. Mempelai pria memuji mempelai wanita yang seperti bunga bakung di antara duri-duri, yang dapat berarti bahwa bagi mempelai pria tidak ada yang seindah mempelai wanita. Selanjutnya, saudaraku, mempelai wanita pun memuji mempelai pria dengan mengibaratkannya seperti pohon apel di antara pohon-pohon lain di hutan. Saudara-saudaraku, banyak penafsiran tentang ayat-ayat ini, tetapi saya akan boleh menjelaskan beberapa hal di bagian ayat di atas yang menggambarkan bagaimana seorang pria dan wanita yang telah berkomitmen untuk menikah. Dan kita mengenakan kacamata kuda yang artinya pasangan kita itulah yang terbaik bagi kita. Dan sudah bukan saatnya lagi untuk membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Seringkali kita masih terjebak dengan membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Mungkin tidak terlalu masalah ketika kita masih berpacaran, karena saat berpacaran pun mungkin merupakan proses untuk saling mengenal dan saling memungkinkan untuk berpisah ketika ada ketidakcocokan. Tetapi setelah menikah, sudah tentu tidak boleh lagi ada keinginan untuk melihat atau melirik orang lain. Komitmen suatu pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Saudaraku, menanti atau menunggu adalah suatu hal yang paling tidak disukai oleh orang-orang. Apalagi yang kita nantikan tidak datang atau tidak tahu kapan datangnya. Penantian yang tidak jelas akan kedatangannya akan memeras energi, pikiran, dan perasaan. Berbeda kondisinya bila kita tahu pasti kapan akan datang sesuatu yang kita tunggu tersebut. Maka menanti merupakan suatu kegiatan yang tidak terlalu menjadi masalah. Ada harga yang harus kita bayar ketika menantikan sesuatu, yaitu kesabaran dan ketekunan. Saudara-saudaraku, ketika kita menerima Tuhan Yesus, memiliki pengalaman pribadi dengan Dia, kita diangkat dari lembah dosa, diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan ketika mengalami masalah, dan kita punya pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam begitu banyak masalah yang terjadi, janganlah bersungut-sungut, mengeluh, dan menjadi orang yang durhaka. Baiklah kita meneladani Kristus, bahkan kehidupan dari rasul-rasul yang ada di Alkitab,
Mereka menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadikan hidup mereka menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, seperti juga contoh di dalam Alkitab, seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Perempuan itu mau melayani Yesus di bawah harga yang sangat besar, yaitu ia memiliki nilai kepercayaan yang besar kepada Tuhan, dan ia mencintai Tuhan lebih daripada hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, demikian juga komitmen di dalam keluarga kita, pasangan hidup, pelayanan dan pekerjaan. Saudara-saudaraku, semua komitmen ini didasarkan cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan lebih daripada segalanya, dan membuat kita tetap harmonis dengan pasangan hidup kita, bahkan juga pelayanan dan pekerjaan kita. Saudara-saudara, saat kita memiliki komitmen untuk kita boleh setia kepada pasangan, setia kepada pekerjaan pelayanan kita dengan dasar cinta Tuhan, maka kita akan mengalami kesungguhan untuk dapat melakukannya, untuk dapat hidup dalam firman Tuhan. Bahkan juga kita akan serius untuk juga boleh melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, dengan dasar cinta Tuhan, kita boleh juga melayani di dalam seluruh kehidupan kita. Setiap pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita, khususnya hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Hal ini adalah hal yang mengagumkan, dan kita boleh melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang tanpa pamrih, yang tidak kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, tetapi dengan cinta yang kuat kepada Tuhan. Maka kehidupan kita akan diberkati. Sesungguhnya di dalam cinta sejati ada kesetiaan, ada keteguhan hati, dan keterpautan hati kepada Tuhan, kepada orang-orang yang kita kasih, dan juga pelayanan kita. Maka setiap apa yang kita lakukan tidak akan terpisahkan, tidak akan tergoyahkan, dan setiap masalah yang kita alami tidak akan mudah untuk menggoyahkan hubungan kita dengan kekasih, pasangan, pelayanan, bahkan pekerjaan kita. Jadi saudaraku, komitmen kita yang didasari oleh cinta yang sejati, maka akan ditandai dengan kesungguhan, kreativitas, transformasi yang akan kita hadirkan senantiasa. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita melayani dengan cinta, mengasihi, dan membawa jiwa-jiwa juga mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa Allah menginginkan hidup kita bertambah teguh di dalam Dia, senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan kepada yang lain, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Jangan lemah ketika masalah datang, jangan goyah ketika kita mengalami kesulitan, tetapi setialah terus menanti, sehingga kita berlimpah setia, berlimpah ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Demikianlah saudaraku, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Allah adalah sumber kekuatan kita yang memampukan kita untuk terus setia, untuk terus sabar, tekun menantikan jawaban Tuhan. Karena Dia akan memberikan kita solusi di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Saudara-saudaraku, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asalkan kita tetap sabar menantikan waktu Tuhan bekerja. Sabarlah menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Sabarlah dengan pasangan hidup kita. Dan sabarlah menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam hidup kita, kudus dan tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita bersama-sama satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan.
Kami percaya setiap kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang Tuhan berkati. Kami boleh memiliki pelayanan, pekerjaan, usaha. Kami memiliki studi yang terbaik, karena Tuhan yang menjadi dasar, ikatan, komitmen kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu dimanapun saat ini berada. Kami percaya kasih Kristuslah yang mengikat kami. Sampai Engkau datang kali yang kedua, kami tetap setia. Kami sabar menantikan Tuhan bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami boleh menikmati hadirat-Mu sepanjang hari ini. Kami akan beribadah, kami akan melakukan aktivitas kami di dalam Sabat ini. Kami percaya Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan pengertian, hikmat kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu saudara-saudaraku, semangat beribadah dan layanilah Tuhan dengan segenap hati. God bless you all.